kalau kita misalnya kita melihat sesuatu objek ya yang kita baru-baru mau tahu, kita misalnya tiba-tiba saya melirik ke jam, itu sakadik tuh. Atau ada mobil bergerak, kita mau lihat, kita memfiksasi ke mobil tersebut, itu sakadik sistem yang secara cepat bergerak memfiksasi satu objek. Kemudian kita ingin melihat mobil tersebut bergerak terus kan. Artinya kita ingin mempertahankan mobil tersebut berada pada fovea kita, itu namanya smooth pursuit system. Jadi mempertahankan satu objek yang bergerak lambat tetap di fovea kita. Smooth pursuit namanya. Yang ketiga ada yang ingat vergence system. Itu membuat supaya itu gerakan yang bergerak pada arah yang berlawanan ya. Mempertahankan supaya objek tetap berada pada fovea kita. Ini highlight ya. Sekarang kita akan mulai dengan kuliah kita pada hari ini. Tadi saya katakan saya akan bagi 3 bagian. Mungkin kalau ada waktu lagi saya akan berikan yang lain. Yang berikut kita bicara hari ini mengenai ocular motor disorder. Kemudian berikutnya kalau ada waktu kita masih diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nggak tahu kan ya. Oh sebelum mulai saya belum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi langsung saya mulai. Jadi yang berikutnya nanti ada pemeriksaan tentang gerak bola mata karena ini menyangkut banyak hal juga. Kemudian yang tadi saya katakan pembicaraan khusus untuk kelainan nuklear, supranuklear, dan internuklear. Berikutnya mudah-mudahan kita punya kesempatan. Saya akan bagi 3 bagian. Pertama kasus contoh. Terima kasih Dr. Ratna yang sudah mensuplai saya kasus ini. Residen yang di NO ya. Kemudian tentang diplopia, kemudian tentang ocular motility disorder. Ini contoh kasus, wanita 27 tahun, penglihatan mendadak double. Ini juga istilah mendadak double juga, ada nggak double yang nggak mendadak? Double-nya perlahan-lahan, gitu. Saya double perlahan-lahan dok, gitu. Ada nggak ya? Nggak ada kali ya, orang tiba-tiba aja double gitu lihatnya. Karena istilah double mendadak, mungkin kadang-kadang dikaitkan dengan visus turun mendadak ya. Kalau visus turun ada ya, perlahan-lahan turun, tapi atau mendadak turun. Tapi kalau double mendadak, barangkali ada juga barangkali ya. Tapi terminologi diplopia memang ada yang akut, ada yang kronik. Kalau diplopia kronik dikatakan dulu pada satu event ya, kalau dia masih akut ya, kalau masih dalam waktu 2 minggu sejak onset. Kalau sudah itu dikatakan diplopianya kronik. Kita kembali pada pasien ini. Pasien merasa bahwa saat bangun tidur, pasien menyadari penglihatannya double. Sertai dengan kelopak mata kiri atas turun, double terutama terasa pada saat melihat jauh. Ini poin-poin yang penting ya. Double dekat, double jauh itu akan punya arti tersendiri. Kemudian jika satu mata ditutup, penglihatan tidak buram atau double. Ini juga punya arti tersendiri. Kemudian tidak ada sakit kepala, tidak ada mual muntah, telinga berdenging, tidak ada kelemahan ekstremitas, dan tidak ada riwayat trauma. Pasien punya riwayat hipertensi, dan kelihatannya tidak terkontrol karena tidak minum obat ya, pakai kacamata, kerjaannya swasta. Ini pada pemeriksaan didapatkan visusnya 6,5 dengan miopia ya, dengan koreksi terbaik. Pada mata kanan ada gangguan hambatan aduksi, ADD, aduksi. Kemudian pada mata kiri, meskipun bisa bergerak juga kiri nistagmus, tapi juga terhambat. Jadi abduksi mata kiri. Ada hambatan abduksi pada mata kiri. Yang lain-lain bagus semuanya ya, termasuk fundus juga tampaknya normal. Ini fokus cukup jelas ya fokusnya ya. Ini kita lihat posisi primer. Sedikit ptosis pada mata kiri, dan ini dirasakan pasien memang didapat ya, karena sebelumnya katanya tidak ada. Pada gerakan mata konjugat ke kanan normal, ke kiri kita lihat mata kanannya tidak bisa penuh ya bergerak ke medial. Mata kiri pun kelihatannya tidak penuh ya bergerak dibanding dengan gerakan mata kanan. Jadi ada hambatan adduksi ADD pada mata kanan dan ABD abduksi pada mata kiri. Ke atas semuanya baik, cuma memang pada saat ke atas kanan, ke bawah kanan kelihatan sedikit ada hambatan.
Ini diplopia chartnya. Mudah-mudahan jalannya. Ini kita lihat pada melirik ke kiri, mata kanan terhambat, mata kiri ada sedikit nistagmus ya. Perhatikan ada nistagmus, kemudian ke kiri bawah juga terhambat, mata kiri kanan atas, kiri atas, kemudian juga ke kanan normal ya. Sebenarnya tidak ada diplopia, normal, cuma memang agak aneh juga ada diplopia. Pasien kemudian diassess sebagai conjugate left lateral gaze palsy dengan ptosis mata kiri, diduga ada INU, internuclear ophthalmoplegia dengan DD one half syndrome. Kenapa? Karena ada conjugate palsy ya, left lateral. Jadi ke kiri juga ada gangguan, ditambah lagi separuhnya yang mata kanan tidak bisa bergerak sehingga disebut dengan one half syndrome. Kemudian pasien direncanakan untuk MRI dengan kontras, kemudian cek laboratorium. Ini agak aneh memang karena pasiennya usia muda. Kalau kita bicara kelainan vaskuler, biasanya usia pasien lebih tua dari ini, cuma karena memang punya riwayat hipertensi, barangkali memang penyebabnya vaskuler dan kemungkinan gangguan ini berada pada daerah batang otak. Ya, ini saya kira ilustrasi. Kita mulai dengan karakteristik. Pada orang dengan gangguan ocular motor disorder, biasanya akan yang paling dikeluhkan adalah diplopia. Ini penelitian, salah satu penelitian residen ya di bagian mata, tampak bahwa hampir sekitar 5% pasien dengan gangguan gerak bola mata mengeluhkan diplopia. Dan sekitar ada sekian puluh persen ya, tidak terdapat diplopia. Jadi adalah hal yang perlu ditanyakan pada pasien yang mengeluhkan atau mengganggu diplopia. Ini anamnesis yang perlu ditanyakan pada saat pasien datang dengan kecurigaan gangguan, apakah ada diplopia, kemudian visual confusion, ini pasien sulit melihat jelas ya. Kemudian jadi keluhannya bermacam-macam, bisa diplopia kalau sudah jelas, atau visual confusion atau blurred vision. Kadang-kadang pasien mengeluh, "Dok, penglihatan saya buram, Dok." Padahal sebetulnya tidak buram dia, tapi ada ghost yang mengganggu yang tajam. Kemudian adanya gangguan vestibular system seperti vertigo, osilopsia, dan tilt. Osilopsia itu orang melihat, kalau kita melihat benda naik turun ya, seperti gonjang-ganjing. Itu artinya pasien baru mengalami gangguan atau nistagmus. Pada orang yang mengeluh dengan gangguan pergerakan bola mata, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kemampuan dia menggerakkan bola mata dan berfiksasi. Ada orang yang tidak tahan berfiksasi dengan kuat, pada saat diminta fiksasi, sebenarnya dia pecah. Ini gangguan fiksasi. Tadi saya katakan bahwa ada tadi 6 gerakan bola mata, masih ingat ya? Ada 6 sistem gerakan bola mata ya. Yang 3 pertama adalah, salah satunya adalah fixation system. Kemudian range dari gerakan bola mata, kemudian ocular alignment, pada dengan tes Hirschberg kita bisa melihat apakah posisi bola mata normal atau tidak. Kemudian pada saat versi tahu ya? Maksud versi apa sih? Apa beda dengan duksi? Kalau versi, duksi, jadi gerakan dua mata, itu akan terlihat apakah salah satu mata terhambat atau tidak. Kemudian kita coba kuantifikasi bagaimana seberapa gangguannya. Ini diplopia, sekedar mengingatkan bahwa orang disebut dengan diplopia apabila dia melihat satu benda pada dua posisi yang berbeda, itu binokuler. Sementara orang yang mengeluh monokular diplopia, dia sebetulnya melihat satu objek dengan dua bayangan pada satu mata. Ya, ini bisa diketahui dengan tutup satu mata. Kalau satu mata juga masih double, itu artinya beda. Ya, kita tidak pikirkan kelainan neurooftalmologi.
ya. Dan ciri khasnya biasanya bayangannya seperti ghost di samping dari bayangan atau benda aslinya, kemudian biasanya hampir saling bersentuhan, hampir selalu, dan tadi saya katakan kalau tutup satu mata dia pasti masih double. Ini beberapa hal dikeluhkan. Kalau dahulu waktu saya masih kuliah residen ya, kalau pasien datang dengan diplopia, suruh satu mata hilang diplopianya, oke, ini NO. Kalau satu mata masih diplopia juga, menurut guru saya dulu, kirim saja pasien ke psikiatri katanya. Itu dulu, sekarang ternyata tidak ya. Kita tahu bahwa banyak kelainan-kelainan mata yang bisa menyebabkan monokulodiplopia. Saya beberapa hari yang lalu minggu lalu lah ya, dapat pasien dengan mengeluh monokulodiplopia. Ternyata anak orang masih muda sekitar 30-an, ternyata ada nuclear sclerosis pada matanya. Jadi dengan perkembangan ilmu tentunya juga kita menjadi banyak pengetahuan yang bertambah ya. Diplopia sendiri bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari orbitanya sendiri, matanya barangkali, kemudian kelainan di ototnya, di neuromuscular junction, kemudian di saraf-sarafnya dan di otak sentral ya. Antara maksudnya bisa di pons, medula, cerebellum sampai kelainan di cerebral sendiri. Ya, jadi berbagai hal bisa menjadi penyebab diplopia. Kalau kita melihat atau pasien datang dengan diplopia, maka kita boleh berpikir di mana saja kelainan yang mungkin terjadi. Pertama kita pikirkan apakah ada kelainan di otot. Otot artinya otot tersebut yang sakit atau otot tersebut mengalami hambatan gerak bola mata. Karena kelainan di orbita misalnya, apakah ada tumor di orbita atau hal-hal lain yang menyebabkan restriksi gerakan atau ototnya menjadi terganggu. Yang berikutnya adalah bahwa otot sendiri bisa mengalami sakit ya. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan gangguan gerak pada otot. Kemudian setelah dari otot kita pikirkan kalau otot normal, apakah ada gangguan pada cranial nerve 3, 4, dan 6. Ya, bisa satu atau bisa bersamaan. Ini perlu kita pikirkan. Kemudian berikutnya adalah kelainan yang di nukleusnya sendiri. Nukleus adanya di batang otak ya. Semua nukleus cranial nerve itu adanya di batang otak 3, 4, dan 6. Bisa juga di sini, atau internuklear, atau supranuklear, atau central, atau Vergen's movement. Pada hari ini barangkali kita fokus pada ini saja dulu ya. Nanti berikutnya kita akan bicara khusus mengenai ini. Sekarang otot dan neuromuscular junction. Apa saja yang bisa menjadi penyebab ocular motor disorder akibat gangguan otot dan neuromuscular junction. Yang pertama tentu yang paling sering kita dapati adalah tiroid ya. Tiroid sudah tidak asing lagi. Tiroid orbitopati, kemudian orbital myositis barangkali, myositis orbita, kemudian penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gangguan otot ekstraokuler. Ini beberapa hal yang disebutkan di pustakaan bisa menjadi penyebab gangguan otot ekstraokuler. Yang pertama gangguan perkembangan, congenital myopati, ada mitokondrial myopati, vitamin E defisiensi, inflamasi, endokrin myopati, trauma, dan myopati lainnya. Tiroid, kita sudah sama ketahui, tiroid orbitopati, meskipun tidak semuanya mengalami gangguan gerak bola mata, tapi apabila terjadi gangguan gerak bola mata, kita harus perhatikan kemungkinan adanya gangguan pada otot penggerak bola mata. Ya, ini bisa terjadi pada kita sebut dengan GRIF ya. Cuma sayangnya GRIF tidak hanya pada hipertiroid, bisa juga didapatkan pada pasien-pasien dengan eutiroid, bisa juga didapatkan pada pasien dengan hipotiroid bahkan. Jadi kita bicara hal yang lain ya, GRIF. Tapi kita kalau bicara hipertiroid, pada gangguan gerak bola mata pasti ada hipertiroid, kemudian ada gangguan otot, biasanya pembesaran otot ya. Kemudian disertai dengan gejala-gejala lain. Gejala yang paling umum dari tiroid adalah lid retraction. Dikatakan the most common sign. Jadi tanda paling umum dari tiroid atau tiroid orbitopati adalah adanya lid retraction. Meskipun kadangkala belum ditemukan atau sering-sering belum ditemukan
kelainan lain. Kemudian adanya lead lag. Lead lag tahu ya? Kalau tanya lead lag tahu semuanya kira-kira apa ya. Kemudian eyelid edema pasti tahu ya, conjunctival congestion, proptosis ya. Kemudian lack of thalamus juga bisa mungkin. Pada yang khas pada imaging untuk tiroid adalah adanya pembesaran otot di daerah belly-nya. Jadi di sentral dengan tendonya yang masih tetap kecil. Jadi gambarannya dikatakan spindle shape appearance. Jadi gambarannya seperti kumparan benang. Gemuk di tengah, kecil di pinggir. Itu khas untuk tiroid orbitopati. Pengobatan kita sudah tahu semua. Pengobatan di neuroftalmologi, di klinik neuroftalmologi sudah ada protokol pengobatan kapan pasien harus diobati dengan steroid misalnya, atau kapan pasien cukup diobservasi saja dengan pemberian terapi suplemen seperti misalnya selenium atau artificial tears ya. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan orbital myositis, myosit orbita atau kadang-kadang juga disebut sebagai pseudotumor ya. Ini adalah suatu penyakit autoimun sebetulnya dan sering kali berulang, ada nyeri pada pasien, ada apa namanya udem pada kelopak, kadang-kadang matanya juga hemosis ya, proptosis, pasti ada gangguan gerak bola mata. Pada imaging biasanya akan tampak adanya pembesaran otot yang merata pada seluruh otot ekstraokuler. Biasanya sangat responsif terhadap oral steroid ya. Karena ini dasarnya autoimun. Tapi apabila berulang boleh kita lakukan pemeriksaan darah untuk melihat kemungkinan penyakit lain. Karena autoimun sendiri range-nya cukup banyak ya. Boleh kita cari penyebabnya. Kemudian mitokondrial extraocular myopathy ini penyakit-penyakit yang jarang ditemukan. Pasien biasanya datang dengan bola mata atau dengan mata yang freeze kita bilang. Pasien datang dengan bola mata yang tidak bisa bergerak sama sekali, ptosis, ya, tapi pupil masih bagus, ya refleks pupil. Karena itu dikatakan di sini apa namanya CPO ya. Ada yang tahu CPO panjangannya? Chronic Progressive External Ophthalmoplegia. Jadi dimulai dari usia muda, tambah lama, tambah progresif, suatu saat matanya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah gangguan adanya mitokondrial miopati. Jadi gangguan pada mitokondria. Kita ketahui bahwa mitokondria adalah penghasil ATP, penghasil energi. Karena terganggu mitokondrianya, maka otot tidak bisa berkontraksi. Ya, ini salah satu penyakit herediter akibat adanya mutasi pada mitokondrial DNA. Ya, biasanya simetris, mata tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi pasien-pasien datang dengan keadaan seperti ini, biasanya kita lakukan dulu pemeriksaan arah kemungkinan myasthenia gravis ya. Kita cek apakah ada atau tidak gangguan pada neuromuscular junction. Biasanya normal, refleks pupilnya normal, mata tidak bisa bergerak sama sekali dengan ptosis. Jadi boleh dipikirkan biasanya pasiennya wanita ya, seringkali yang datang poliklinik usianya mungkin dekade ketiga sampai keempat dengan mata yang tidak bergerak, boleh pikirkan CPO. Cuma sayangnya memang setelah kita bisa mendiagnosis CPO, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena belum ada obatnya. Obat baik suplemen ataupun intervensi mtDNA-nya. Beberapa penyakit kita ketahui sudah ada, cuma untuk CPO seperti juga pada LON belum bisa dilakukan genetic engineering istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kita Jadi otot kita bergerak berikutnya ke neuromuscular junction, ini myasthenia gravis, sangat mudah didiagnosis ya. Dengan dari anamnesis sebenarnya kita sudah bisa menduga-duga bahwa pasien menderita myasthenia gravis atau OMG, ocular myasthenia gravis. Pasien biasanya datang dengan keluhan ptosis, diplopia yang bertambah pada pasien bila pasien mengalami kelelahan.
tes-tesnya berbagai macam, bisa yang paling ringan iSpec test sampai EMG atau pemeriksaan imunologi darah ya. Beberapa hal dilakukan. Cuman dikatakan diagnosis pasti dari myasthenia gravis adalah dengan pemeriksaan antibody anti-myasthenia gravis ya. Antibody terhadap reseptor binding protein di darahnya. Myasthenia gravis sering disebut sebagai great mimicker ya. Jadi seringkali pasien dengan myasthenia gravis ini mirip dengan pasien akibat gangguan kelumpuhan cranial nerve ya. Karena jadi orang datang dengan gangguan ocular hostility disorder, jadi gangguan gerak bola mata, kita pikir ini nervus 3 atau nervus 4 atau nervus 6. Ternyata dia myasthenia gravis. Tapi tadi ada beberapa clue, diantaranya adalah bahwa myasthenia gravis berhubungan dengan kelelahan, dan yang khas pada myasthenia gravis adalah bahwa kelumpuhan ototnya biasanya tidak tidak bisa di-refer ke persarafan. Jadi seringkali otot yang terkena itu tidak mengikuti persarafan kan nervus 6, rectus lateral, nervus 4, superior oblik, kemudian 3 yang lain-lainnya. Nah, pada myasthenia gravis ini kalau kita lihat ada kelumpuhan otot yang tidak bisa di-refer ke saraf penggerak bola mata, kita boleh pikirkan myasthenia gravis meskipun tidak ada keluhan. Meskipun tidak ada keluhan kelelahan berhubungan dengan kelelahan, boleh kita pikirkan. Boleh kita periksakan hal-hal lain karena sangat bervariasi. Pada suatu saat saya pernah dapat pasien dengan ptosis ringan, ya, ptosis ringan. Pasiennya kebetulan seorang dokter juga. Dia mengeluh baru beberapa bulan lah ptosis. Waktu itu tidak ada diplopia, artinya gerakan bola mata masih baik. Kemudian saya katakan, coba kita periksa saja EMG. Si pasien karena dokter, kemudian diskusi lah, buat apa dok periksa EMG, kan saya cuma ptosis, tidak ada gangguan gerak bola mata, dan ptosis saya juga tidak berhubungan dengan kelelahan. Ya kita coba saja, kita bilang, karena terus terang ptosis adalah satu hal yang kalau nanti dapat pasien ptosis itu tidak mudah mengelolanya, ya. Banyak hal yang kadang-kala kita tidak bisa menduga, tidak bisa mendiagnosis mau karaman. Kembali ke pasien tadi, ternyata setelah diperiksa EMG-nya memang positif. Artinya sesuai dengan julukan myasthenia gravis, dia great mimicker, jadi bisa meniru segala macam. Kita ketahui bahwa ptosis, isolated ptosis memang salah satu DD-nya adalah myasthenia gravis ya. Kalau ada pasien dengan ptosis tunggal isolated, kita boleh berikan myasthenia gravis, Horner syndrome, walaupun Horner biasanya ditandai dengan gangguan pupil anisokor ya, atau yang lain adalah adanya insersi otot yang bergeser dari levator palpebra akibat orang yang sering menggunakan laser kontak misalnya, seringkali ada ptosis isolated atau post trauma. Jadi sekali lagi myasthenia gravis atau OMG, ocular myasthenia gravis, seringkali menyerupai penyakit lain. Jadi apabila ada pasien dengan ptosis minimal, parsial, atau gangguan gerak bola mata yang tidak khas, boleh dipikirkan salah satu DD-nya adalah myasthenia gravis, sehingga kita punya alasan untuk melakukan misalnya EMG, walaupun tidak selalu positif ya. Kemudian cranial nerve 3, 4, dan 6. Khusus untuk cranial nerve ini barangkali yang perlu diperhatikan adalah bahwa ternyata penyebab terbanyak dari gangguan 3, 4, 6 adalah iskemik. Hati-hati dengan iskemik karena ini biasanya gejala awal dari kelainan lain. Jadi tetap periksakan kemungkinan iskemik pada 3, 4, 6 walaupun ada beberapa gejala lain ya. Misalnya pasien dengan nervus 6 paresis. Kalau datang ke klinik NO, biasanya pertama kita tanyakan kalau usia tua, apakah ada atau tidak riwayat diabetes mellitus. Kalau ada, selesai. Artinya ini memang iskemik karena diabetes mellitus. Kalau tidak ada, pikirkan kemungkinan lain. Kemungkinan adanya infiltratif, ya,
dari nasofaringeal karsinoma. Karena ini salah satu penyebab terbanyak. Nanti saya perlihatkan ya angka-angka yang kita miliki bahwa nervus 6 paresis terbanyak disebabkan oleh nasofaringeal karsinoma. Nervus 4 lain lagi, nervus 3 lain lagi. Untuk nervus 3 selalu saya ingatkan, hati-hati dengan paresis nervus 3. Pasien dengan ptosis, anisokor, gangguan gerak ke medial, ke bawah, ke superior, hati-hati. Perhatikan bagaimana pupilnya. Kalau ada gangguan pupil atau anisokor, pikirkan kemungkinan adanya aneurisma, penekanan pada nervus optikus. Saudara boleh lihat bagaimana topografi serabut-serabut yang berhubungan dengan pupillary pathway. Ya, dilihat nanti. Kenapa pada aneurisma atau adanya kompresi bisa menyebabkan nervus paresis nervus 3 dengan anisokor, sementara paresis nervus 3 karena iskemik atau karena diabetes mellitus yang banyak tidak akan menyebabkan anisokoria. Kita boleh tenang-tenang. Jadi perhatikan bahwa jadi saya balik, kalau kamu atau kalian dapatkan paresis nervus 3 dengan anisokor atau gangguan refleks pupil, segera pikirkan atau boleh pikirkan aneurisma, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, apakah itu MRI, MRA kalau mungkin, ya, karena khawatir aneurisma, karena aneurisma tidak terdeteksi, pecah, maka kemungkinan tertolong sangat kecil. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, kemudian pasien-pasien dengan ischemic nospalsis biasanya datang pada usia di atas 40 tahun dengan adanya faktor risiko vaskulopatik, tidak ada riwayat kanker dan lain-lainnya, sudden onset, kembali lagi sudden onset, mendadak. Walaupun saya masih mempertanyakan nih, bagaimana orang diplopia yang mendadak, karena biasanya orang diplopia itu mendadak memang, tiba-tiba aja dia double, nggak pernah, saya double sedikit-sedikit dok, kemudian tambah double, jarang juga begitu ya, biasanya langsung double, kemudian diplopianya stabil dan spontanius. Pasien-pasien dengan nervus 3 paresis karena iskemik, makasih, tahu aja kamu, saya udah serak. Atau nervus 6 iskemik karena diabetes misalnya, itu punya pola yang khas. Ya. Kenapa yang demikian? Karena umumnya dia akan sembuh tanpa pengobatan dalam 3 bulan. Dia akan sembuh umumnya, 90 hari katanya. Obat yang kita berikan boleh-boleh saja, mungkin sekedar penghibur ke pasien ya, bahwa dapat obat, kasih neurotropik, tapi sebetulnya kemampuan regenerasi dari nervus 3, 4, dan 6 sangat baik. Artinya kalau dia bahkan putus sekalipun, ya, kita sering melihat orang dengan kecelakaan motor, ptosis, kita buka matanya juling, keluar karena nervus 3 paresis, tunggu 3 bulan, paling lama 6 bulan, dia akan kembali. Biasanya ptosisnya dulu akan terbuka, kemudian berikutnya nervus gerakan bola mata akan kembali. Jadi itu ya Allah sudah begitu menciptakan ya, artinya 3, 4, 6 kalau sakit, lumpuh, putus sekalipun dia akan berregenerasi dan akan sembuh dalam 3-6 bulan. Jadi kalau orang datang dengan 3-4-6 nggak usah khawatir, katakan Anda akan sembuh insya Allah ya, yang pasti juga. Satu hal yang dikatakan sudah begitu pastinya adalah paresis nervus 6 karena diabetes mellitus itu dikatakan paresis 90 hari. Kenapa demikian? Karena kalau gulanya perbaiki 90 hari pasti sembuh tuh. Sehingga begitu seringnya atau sudah diteliti secara statistik 90 hari, kalau pasien datang pada hari 89 misalnya, contohnya, kita bisa bilang besok, Bapak besok sembuh lah. Jadi karena apa namanya, sudah established-nya paresis nervus 6 karena gangguan diabetes mellitus. Ini adalah contoh, saya nggak tahu bisa lihat atau enggak ya. Mudah-mudahan bisa lihat. Ini sebetulnya udah agak lama, tahun 2008 penelitiannya. Ini kita melihat berbagai etiologi dari gangguan gerak bola mata. Kita lihat yang paling banyak ini adalah nasofaringeal karsinoma. Semuanya nih ya. Mungkin karena memang pasien karsinoma nasofaring selalu dikirim kita untuk evaluasi. Kemudian ini persentasenya. Secara ini barangkali tidak terlalu berarti ya, sex group. Nah ini sekali lagi, kalau dilihat pada golongan umur, kita lihat pada usia di atas 40 tahun ya paling banyak adalah vaskuler. Ya.
pada gangguan-gangguan gerak bola mata. Di sini yang vaskuler paling banyak pada usia 40, di atas 40 tahun. Ini yang menarik, salah satu hal yang barangkali agak spesifik, pasien mengalami gangguan gerak bola mata, pasien HIV ya, apakah kebetulan atau tidak, tapi di sini di klinik neuroftalmologi ditemukan adanya gangguan gerak bola mata pada pasien dengan HIV. Ya. Ini yang barangkali juga perlu diperhatikan ya, oculomotor synkinesis. Jadi paling sering pada nafas 3. Kenapa? Karena nafas 3 itu banyak cabangnya. Nafas 3 persarafi, otot rectus medial, lateral, medial, superior, inferior, oblik inferior, kemudian levator. Pada saat dia sakit atau lumpuh, kemudian dia bergenerasi, seringkali regenerasinya salah arah. Jadi saraf yang harusnya mensarafi levator palpebra, dia masuk ke rectus medial. Jadi kalau pasien disuruh mengangkat kelopak mata, maka yang bergerak adalah bola matanya bergerak ke medial. Ini atau sebaliknya, yang harusnya masuk ke rectus medial, dia masuk ke levator palpebra. Jadi pada saat pasien kita suruh menggerakkan mata ke medial, kelopak matanya teratas, terangkat kelopak matanya. Jadi itu yang disebut synkinesis ya. Beberapa kejadian, mungkin teman saudara yang sudah pernah masuk NO pernah lihat adanya misdirection syndrome, adanya aberrant regeneration. Jadi regenerasi yang salah arah dari sarafnya. Ini ada beberapa contoh ya, adanya horizontal gaze eyelid synkinesis, pseudograph. Pseudograph ini, jadi kalau pasiennya disuruh melihat ke bawah, justru kelopaknya tertarik ke atas. Ya. Jadi seolah-olah grave, tapi ini sebetulnya adalah gangguan akibat adanya synkinesis atau aberrant regeneration. Bisa baca semua. Kemudian berikutnya barangkali sedikit tambahan, bahwa gangguan di otak sendiri bisa menyebabkan gangguan, apakah itu stroke, tumor, atau degeneratif. Bisa menyebabkan gangguan gerak bola mata. Yang paling umum barangkali sering saya katakan, seseorang datang mengeluh dengan diplopia. Saya mengalami double ngeliat dok, dobelnya jauh apa dekat? Jauh dok, katanya. Kalau dekat nggak apa-apa. Begitu kita periksa seringkali matanya posisinya normal. Jadi kita pikirkan, oh ini kemungkinan pada saat dia mengalami divergen, sudah ada peran nervous system, dia mengalami diplopia. Pikirkan kemungkinan adanya lesi di otak. Pikirkan kemungkinan adanya peningkatan tekanan intraokuler. Apakah karena tumor intrakranial atau karena adanya IIH, idiopathic intracranial hypertension. Ya. Ini sekedar tambahan. Jadi ini ada algoritma ya. Jadi kalau kita pasien datang dengan diplopia, tutup salah satu mata, apakah masih double atau tidak? Apabila masih double, berarti dia diplopia monokuler. Silakan cari penyebab, tidak ke arah neuroftalmologi. Apabila iya, maka kemudian apakah pasien memiliki kriteria untuk penyakit orbita, selesai sudah, atau gangguan otot, atau suspek miastenia. Apabila tidak, apakah pasien memenuhi kriteria untuk iskemik, nafas 346, atau adanya congenital nerve palsy. Apabila tidak juga, jadi saudara sebagai general oftalmolog ya, apabila juga tidak menemukan hal ini, segera kirim ke neuro-ophthalmologist ya, kirim ke Dokter Salma barangkali. Dokter Salma baru pulang dari London, pasti sudah sangat mantap oftalmologinya. Dan apabila tidak mungkin untuk mengirimkan, silakan lakukan investigasi lebih lanjut ya, untuk periksa mata lebih jauh, kemudian lakukan imaging, lakukan darah, dan lain-lainnya. Barangkali itu sekedar pengantar yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang bertanya, silakan, kita masih punya waktu. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Terima kasih Dr. Sidik atas presentasinya. Ada yang ingin saya tanyakan dok terkait tadi regenerasi dari persyarafan yang menyebabkan ocular movement disorder. Tadi kan disampaikan bahwa kurang lebih periodenya 3-6 bulan dok. Apabila kita menjumpai pasien yang sudah lewat dari
periode tersebut, apa yang kita pikirkan mengenai kausalnya dok, dan apakah ada faktor usia juga yang mempengaruhi bahwa kadang seseorang butuh waktu yang lebih lama, misalkan sampai 9 bulan, ataukah betulnya tidak ada faktor usia, maksudnya dalam waktu 3-6 bulan baik muda maupun usia tua sama-sama mempunyai regenerasi yang cukup baik. Terima kasih dok. Terima kasih. Yang bagus ya. Tidak pernah disebutkan, atau saya belum baca sih adanya hubungan antar faktor usia dengan regenerasi. Karena kita pernah didapatkan pasien-pasien usia tua yang mengalami gangguan nafas tiga karena aneurisma ya. Aneurisma kemudian diperbaiki, fungsinya kembali normal ya. Jadi dikatakan bahwa regenerasi 3-4-6 berjalan sangat baik. Kalau 6 bulan juga tidak membaik, artinya dia tidak akan pernah membaik. Boleh pikirkan tidak akan lebih lanjut, tindakan operatif barangkali. Ya, atau katakan pasien sudah selesai, Bu, sudah. Artinya kita tidak lagi perlu menahan pasien seperti ini. Entah dengan prisma bisa bila mungkin, atau tindakan bedah. Ya. Jadi sekali lagi untuk pasien-pasien dengan diplopia, hati-hati memberikan prisma. Ya, seringkali berikan prisma karena diplopia itu dinamis, apalagi kalau belum 6 bulan ya. Ini bisa berubah terus. Mungkin ada ini sedikit menyimpang ya. Anda berikan prisma, pasien enak, saat mungkin minggu depan udah berubah lagi tuh, karena posisi sudah berubah. Jadi prisma kita berikan pada pasien dengan yang sudah stabil. Jadi pasien-pasien yang diplopia sudah stabil 6 bulan, ada dua pendekatan, bedah dan non bedah. Non bedahnya prisma, bedahnya biasanya kita berikan, bedahnya kita operasi strabismus ya. Kirimkan ke Dokter Gusti, Dr. Ana barangkali. Ya, silakan. Terima kasih dok atas kesempatannya, mohon izin menanyakan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, misalnya pada parese nervus 6 yang dengan misalnya, mungkin kita tahu jelas bahwa pasien ini dengan diabetes, namun dengan resiko vaskulopati mungkin yang lebih dari 1, jadi tidak hanya diabetes. Tadi kan disebutkan bahwa pasien dengan diabetes mungkin akan dalam 90 hari akan membaik. Apakah sebenarnya untuk pemberian seperti mecobalamin, seperti apakah itu tetap perlu atau tidak dok? Atau mungkin kita edukasi saja bahwa ini nanti setelah kita atasi faktor resikonya akan membaik. Menurut kamu perlu nggak? Jadi pemberian mecobalamin itu kan obat-obatan yang sebetulnya juga tidak pernah terbukti ya. Biasanya saya juga memberikan entah neurobion, forte, mecobalamin, sekedar untuk berikan tenangan pada pasien, tapi dikatakan tidak pernah disebutkan pemberian obat-obatan untuk penyembuhan. Dia akan sembuh sendiri, regenerasi aja. Tanpa obat pun dia akan sembuh dalam 90 hari. Ya. Tapi ya boleh, tidak ada salahnya. Cuman jangan terlalu berlebihan. Jangan bikin kayak pabrik obat aja, sayang. Kasihan pasien. Ya, ada lagi tadi Stella yang mau tanya ya. Izin dok bertanya untuk, terima kasih kesempatannya, sebelumnya izin bertanya, tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya penyebab utama dari palsi nervus 6 adalah KNF dok, boleh mungkin ada penjelasannya kenapa dia paling banyak justru di nervus 6 ya dok, kenapa nggak di yang nervus yang lain, secara kan dari letak tumornya, kecuali kalau misalnya dia infiltrasi besar gitu dok, mungkin apakah ada? Ya, itu penelitian di klinik kita ya. Di klinik kita, tapi memang dikatakan beberapa pasien dulu pernah datang ya, ada satu pasien yang saya mau cerita saja, ada satu pasien yang mengalami nervus 6 paresis, kemudian diobati sembuh, bukan ke sini datangnya dia, keluar. Kemudian suatu saat datang ke sini, coba dia periksa THT sesuai dengan protokol kita. Kita di sini kan setiap pasien ada yang nervus 6 paresis kita kirim ke THT. Ternyata memang nasofarinx. Jadi memang kalau kita lihat anatominya sangat berdekatan ya, bahwa nasofarinx dikatakan bahwa nervus paling sering nervus nasofaring, gejala cranial nerve-nya adalah nervus 6 karena letak anatomi sebenarnya. 6 itu kan kecil dan panjang.
ya, sampai ke target. Di situ dia sangat rawan terhadap terhadap infiltrasi dari nasofaringeal karsinoma. Jadi karena seperti itu sebetulnya. Ya, nefus 3 agak jarang karena dia jauh dan besar, dan nefus 6 itu kecil sekali, sangat rentan terhadap gangguan nasofaringeal karsinoma. Jadi sekali lagi, dimanapun nanti kalian udah praktek, kalau ketemu nefus 6, pikirkan nasofaring karsinoma. Ya. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Saya izin Dok, ada pertanyaan via Zoom Dok. Perkenalkan, nama saya Guno dari PPD tahap 1 yang akan berperan sebagai moderator di sini. Ada pertanyaan dari Dr. Anin. Selamat pagi Dr. Sidik. Izin menanyakan terkait parese nervus 6. Kapan kita curiga etiologinya adalah faktor iskemik atau karena KNF? Apakah ada epidemiologi usia tertentu atau onsetnya? Terima kasih Dr. Sidik. Baik, terima kasih Dr. Anin ya. Tadi disebutkan bahwa kita pikirkan iskemik artinya faktor vaskuler kalau memang pasiennya punya predisposisi ya tentunya ya. Sistemik apakah hipertensi, yang paling sering diabetes usianya 40, kemudian seperti tadi lah. Kemudian kapan kita curiga pasien nasofaringeal karsinoma? Sebetulnya dari anamnesis, walaupun anamnesis juga tidak bisa menjadi pegangan, tapi barangkali boleh dipikirkan. Kalau pasien mengalami tinnitus, mengalami epistaksis, ya, gangguan penciuman, jadi boleh kita pikirkan. Yang kemudian usia pada pasien dengan nasofaringeal karsinoma biasanya tidak ada patokan usia. Seberapapun bisa saja terkena. Tapi kalau sekali lagi kalau pasien punya riwayat merokok lama, kemudian pasien tinnitus, epistaksis, boleh dipikirkan. Walaupun kadang-kadang juga tidak kita temukan. Nah, tapi tetap protokol di sini kita kirimkan ke, kalau yang catatan kalau tidak ada riwayat diabetes ya. Kalau ada riwayat diabetes kita tidak perlu pikirkan. Tapi kalau riwayat diabetes boleh kita pikirkan kemungkinan masuk ke sini. Gimik. Ya, saya selalu seperti itu. Bukan soal itu. Kebetulan saya punya di rumah. Kalau ada yang bisa menjawab dengan tepat, cepat, betul, saya kasih. Ini hadiah gimik dari Korea. Ada yang berminat? Saya akan berikan kuisnya ya. Gampang, kuliah tadi saya, silakan yang paling duluan menjawab akan tentunya menjawab dengan tepat ya. Saya akan berikan hadiah ini. Oke. Oh. Hilang ya. Bisa tolong dibantu. Nah ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa? Salah. Baru dibilang Sjogrensen itu sinkinesis. Jawab lagi. Anda tidak menyimak artinya. Tidur kali ya tadi. Ada lagi? Siapa? Tanya tunjuk tangan dulu. Ya. Yang Arga Robertson. Arga Robertson. Yakin? Yakin Arga Robertson? Tidak yakin, Dok. Apa? Nebak-nebak ya. Tapi betul jawaban Anda emang. Nanti berikutnya saya akan berikan kuliah, saya juga akan berikan gimmick-gimmick. Jadi belajar dulu ya. Barangkali itu saja yang ingin saya berikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
bisa jadi bekal lah buat praktek nanti pada saat saudara sudah jadi dokter termata ya, termata dimanapun berada. Karena begitu keluar seringkali lupa gitu ya. Saya seringkali mendapatkan pasien datang dengan nervus 3 paresis katanya. Padahal sebenarnya gangguannya hanya gangguan gerakan bola mata ke medial. Ya. Jadi nervus 3 paresis gerakan ke medial, tapi dia tidak melihat mata sebelahnya ada nistagmus seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil yang harusnya diketahui bahwa kalau gangguan gerak karena nervus mestinya ada gangguan lain ya. Ini saya tambah sedikit lagi. Kalau ada gangguan nervus mestinya kalau nervus 3 tidak hanya medial, kali ada juga gangguan ke superior, ke inferior. Biasanya kalau ke medial inferior, tapi kalau ke superior ada ptosis biasanya, karena itu cabangnya seperti itu. Jadi tolong jangan buat hal-hal yang kesalahan yang nantinya membuat kami malu sebagai guru-guru nefrologi di sini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.